Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ayunda Sari di pembelajaran matematika. Di sini saya akan membahas tentang bangun ruang prisma serta cara membuat prisma dari kertas karton. Simak videonya. Dadah. Pernahkah kamu ikut kegiatan perkemahan saat pramuka? Kalau iya, pasti kamu tahu dong salah satu perlengkapan yang wajib saat berkemah, yaitu tenda. Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu bentuk bangun ruang sisi datar yang ada hubungannya dengan tenda. Kamu tahu apa nama bangun ruang sisi datar tersebut? Ya, namanya adalah prisma. Perhatikan gambar berikut. Kalau kamu perhatikan baik-baik, tenda di gambar tersebut ada ruang di bagian dalam, kan? Nah, itulah alasan mengapa tenda yang berbentuk prisma masuk ke dalam salah satu contoh bentuk bangun ruang sisi datar. Sekarang perhatikan beberapa gambar berikut. Gambar tersebut merupakan beberapa macam prisma. Ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, dan lain sebagainya. Lalu kenapa ya bisa ada penyebutan prisma segitiga, prisma segi 4, dan lain sebagainya? Karena setiap kenamaan untuk prisma disesuaikan dengan bentuk alas dan atapnya. Misalkan alas dan atapnya berbentuk segi 5, ya berarti dinamakan dengan prisma segi 5. Sekarang atau kira-kira pengertian prisma. Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas dan bidang atas sejajar serta kongruen. Kenapa sejajar dan kongruen? Karena sisi lainnya berupa sisi tegak berbentuk persegi panjang atau jajar genjar. Agar kamu tahu, mengingat prisma itu atas dan alasnya sama. Tadi sudah disebutkan bahwa prisma punya bentuk alas dan atapnya yang kongruen. Apa sih kongruen itu? Kongruen artinya sama dan sebangun. Selain kongruen, setiap sisi bagian samping dari prisma itu berbentuk persegi panjang atau jajar genjang. Nah, umumnya prisma juga memiliki rusuk yang tegak. Tapi ada pula loh rusuk prisma yang enggak tegak. Sifat prisma lainnya adalah setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama panjang pula. Kita ambil contoh prisma tegak segitiga ya. Ini dia, bagian-bagiannya ini adalah tinggi prisma. Kemudian ini adalah bagian bawah atau alas, dan ini bagian atas atau atap yang sama-sama berbentuk segitiga. Kemudian ini adalah sisi yang tegak yang berbentuk persegi panjang. Kemudian ini adalah titik sudutnya. Pada prisma segitiga ini memiliki titik sudut berjumlah 6 buah. Kemudian ini adalah rusuknya. Prisma segitiga ini terdiri dari 9 rusuk. Untuk jaring-jaring prisma, kita kasih contoh jaring-jaring prisma segitiga. Ini dia, salah satu jaring-jaring prisma segitiga. Ini adalah bagian sisi tegak, kemudian sisi atas dan sisi alas. Kemudian ini adalah tinggi dari bangun prisma tersebut. Selain jaring-jaring, ini adalah jaring-jaring prisma segitiga yang lainnya seperti ini contohnya. Rumus-rumus yang ada dalam prisma itu nggak jauh beda dengan yang ada pada bangun ruang sisi datar lainnya.
kita bisa menghitung luas permukaan prisma, volume prisma, banyak titik sudut, banyak sisi prisma, banyak rusuk prisma, dan sebagainya. Ini dia beberapa rumus dari prisma pada rumus luas permukaan atau dilambangkan dengan L besar. Rumusnya yaitu L besar sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali 3. Kemudian ada juga rumus volume yang dilambangkan dengan V besar. Rumus volume adalah V sama dengan luas alas dikali tinggi. Kemudian ada juga rumus banyak rusuk yaitu 3 kali N. N merupakan segi dalam prisma. Misalkan prisma segi 4, ini berarti N-nya adalah 4. Rumus berikut banyak sisi yaitu N ditambah 2. Kemudian banyak titik sudut yaitu 2 kali N. Sekarang kamu sudah paham kan tentang prisma? Nah, kita akan mengerjakan soal-soal berikut. Contohnya, Joko mendapatkan hadiah ulang tahun dari kakaknya. Kado yang diterima Joko dibungkus rapi. Untuk bungkus kadonya prisma segitiga. Ukuran kadonya seperti tampak pada gambar. Nah, dengan segitiga siku-siku pada alasnya, panjang sisi penyiku alasnya 6 cm dan 8 cm, tingginya 20 cm. Berapa cm kuadrat kira-kira kado yang dibutuhkan? Nah, di sini kan yang diketahui bahwa alas prisma berbentuk segitiga siku-siku. Nah, ukurannya sisi penyikunya 6 cm dan 8 cm, serta tingginya itu 20 cm. Seperti gambar berikut. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa cm kuadrat kertas kado yang dibutuhkan. Kertas kado yang dibutuhkan berarti sama dengan luas permukaan prisma. Jadi untuk penyelesaiannya adalah rumus luas permukaan prisma, yaitu L sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Untuk bisa menggunakan rumus tersebut, kita harus mencari dulu nih luas alas atau L alas dengan keliling alas atau K keliling alas. Alasnya adalah seperti gambar berikut. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka kita menggunakan rumus luas alasnya sama dengan 1/2 dikali A dikali T, yaitu sama dengan 1/2 dikali 8 dikali 6 sama dengan 24 cm kuadrat. Jadi jika sudah menemukan luas alasnya yaitu sebesar 24 cm kuadrat, selanjutnya kita akan tentukan keliling alasnya. Untuk keliling alas itu rumusnya sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, di sini panjang C belum diketahui, maka untuk menentukan panjang kita gunakan teorema Pythagoras. Masih ingat kan rumus dari teorema Pythagoras, yaitu C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akarnya hanya ada 6, akar A hanya ada 6 dan B itu 8. Jadi akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 6 itu 36, akar 8 itu 64. Jadi 36 ditambah 64 sama dengan 100. Jadi akar 100 adalah 10. Setelah diketahui panjang C-nya 10, maka kita dapat mencari keliling alasnya. Untuk keliling alas yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan 8 ditambah 6 ditambah 10 sama dengan 24 cm. Nah, sekarang setelah diketahui luas alas dan keliling alas, sekarang saatnya kita mencari luas prisma dengan menggunakan rumus berikut. Nah, luas prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi sama dengan 2 kali 24 ditambah 24 kali 20 sama dengan 48 ditambah 480 sama dengan 528 cm kuadrat. Jadi kertas kado yang dibutuhkan si Joko tadi adalah 528 cm kuadrat.
Kali ini aku mau membuat bangun ruang prisma segitiga yang terdiri dari 2 segitiga sama sisi dan 3 sisi berbentuk persegi panjang. Untuk alasan tutup segitiga aku pakai ukuran 10 cm tiap sisinya. Untuk sisi persegi panjangnya aku pakai ukuran tinggi 15 cm. Untuk membuat prisma segitiga, bahan-bahan yang digunakan adalah kertas karton, penggaris, alat tulis, lem dan gunting. Untuk lebih jelasnya yuk kita praktekin. Kita buat gambar pola jaring-jaringnya terlebih dahulu ya. Untuk lebih jelas, simak video saya ini. Nah, gambarnya sudah jadi, dan peletakan untuk lem sudah dibuat. Selanjutnya kita akan mengguntingnya. Selanjutnya kita lem dan bentuk sesuai pola. Dan prisma segitiganya jadi deh. Ye. Sekian dari video saya. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.